begitu banyak umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah, kesimpulan dari semuanya itu adalah disebabkan dari dosa-dosa mereka. Namun sungguh sangat disayangkan kadang sebagian kita tidak menyadarinya. Dan inilah pentingnya ilmu, ya. Kita lihat keadaan kita hari ini. Begitu banyak, ya, kita mendapatkan pencerahan dari para ahli medis kita, dokter-dokter kita, tentang bahaya wabah yang menyebar hari ini dan bahaya penularannya, sehingga kita diwanti-wanti untuk tidak banyak berkumpul di tempat yang satu dalam jumlah yang banyak. Bahkan kita diperintahkan untuk lebih banyak di dalam rumah, tidak keluar kecuali sangat-sangat darurat, untuk mencegah dari penularan dan tersebarnya wabah yang sangat berbahaya ini. Namun orang yang tidak faham kadang memandang enteng dan memandang remeh. Yang kelabakan, yang kadang sangat sedih dan sangat khawatir dengan keadaan adalah orang yang faham betul tentang bagaimana bahayanya penyakit ini. Dan inilah para dokter-dokter dan ahli medis kita. Mereka bersusah payah untuk mengingatkan akan bahayanya. Tapi begitulah, orang yang kadang menyangka bahwasanya hal ini biasa saja dan tidak peduli terhadap dirinya, dan tidak sadar bahwasanya ini akan mengakibatkan juga mudarat bagi orang lain, terus saja melakukannya. Dan kurang lebih beginilah yang selama ini dilakukan juga oleh para da'i dan penyuruh kebenaran. Kita sudah sering mengingatkan kepada umat tentang bahaya dosa dan maksiat, dan sebagian tidak mempedulikan hal tersebut. Dan inilah yang harus kita fahami kenapa, ya, sebagaimana para dokter-dokter ahli medis hari ini begadang. Kenapa sebagian da'i, sebagian ulama-ulama kita rela mengorbankan waktu-waktu mereka dan rela mengorbankan masa-masa istirahat mereka demi umat, karena mereka begitu khawatir jika umat tenggelam dengan dosa dan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, menurunkan siksanya. Sehingga mereka begitu khawatir, namun sebagian umat tidak peduli. Sebagian umat kadang diingatkan lalu mengatakan mungkin dengan entengnya, kalau memang akan menimpa saya, biarlah saya akan merasakannya. Dan kamu silahkan dengan perbuatanmu. Dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwasanya kesalahan satu orang lalu dibiarkan, maka itu mungkin akan memberikan akibat kemudaratan bagi banyak orang. Wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hari ini ketika kita sudah mencoba menjaga diri kita, kita mencoba untuk banyak di dalam rumah, tidak banyak berinteraksi. Namun ada sebagian orang yang tidak faham lalu tetap melakukan hal yang seperti itu, maka bukan cuma dia yang akan merasakan mudaratnya, kita juga akan merasakan mudaratnya. Dan begitulah juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan dosa-dosa dan maksiat. Ketika dibiarkan, ketika didiamkan, ketika kita tidak sadar akan hal ini, maka bukan cuma pelaku dosa yang akan merasakan akibatnya, tapi juga orang-orang yang melakukan kebaikan yang ada di sekitar mereka. Oleh karenanya seharusnya kejadian ini, ya, yang menimpa kita menjadi bahan evaluasi, bahan muhasabah untuk kita semuanya, untuk kita secara kolektif, secara bersama-sama membenahi diri kita. Sebagaimana para dokter dan ahli medis kita mengingatkan untuk ada kesatuan dalam penyikapan dan kesatuan dalam ucapan dan dalam arahan, maka seharusnya juga kita ingatkan kepada umat bahwa apa yang terjadi tidak terjadi begitu saja, bukan hanya sekedar persoalan penyakit dan sebagainya, tapi ada hikmah yang begitu besar dari ini semuanya, dan tidak terlepas dari ulah perbuatan dan dosa-dosa dan maksiat kita, untuk kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama untuk lebih memperbaiki diri kita dan agar kita dijauhkan dari dosa dan musibah ini. Karena itu maka para penyuruh kebaikan, para ulama-ulama dan para dai-dai dan kita semuanya yang mengetahui kebaikan dan mengetahui keburukan, mari kita juga secara bersama mengingatkan umat bahwa di samping kita membentengi diri kita dari semua hal-hal yang bisa menimbulkan penyebaran virus yang makin cepat, maka mari kita di masa-masa yang seperti saat sekarang ini untuk juga banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.